Mengapa di dalam kekristenan itu ada Allah Tritunggal atau Trinitas? Nah, satu kalimat yang mungkin bisa mencerahkan kita. Doktrin Tritunggal, doktrin Trinitas tidak berbicara tentang keberapaan dari Allah. Bukan tentang berapa jumlah Allah, tetapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah itu berkarya. Shalom saudaraku. Saudara, baru-baru ini rilis di channel Cokro TV perbincangan yang menarik antara Bang Ade Armando dengan Mbak Kumaila Hakimah. Saudaraku, kali ini topik yang dibahas oleh kedua teman kita ini judulnya menarik, yaitu salah faham Islam bahwa Tuhan Kristen 3, logika Kumaila. Jadi rupa-rupanya di channel Cokro TV ada logika Kumaila, ya. Ya, kita semua sudah kenal siapa itu Mbak Mela, seorang wanita muda yang cerdas, saudara. Nah, pembahasan kali ini menarik, saudaraku, karena ini menyangkut kekristenan, ya, yaitu tentang Trinitas atau Tritunggal. Dan saya pribadi sangat menghargai akan pandangan yang terbuka dan moderat dari kedua teman kita ini. Dan mereka pun juga terbuka menyatakan akan kesalahpahaman dari saudara-saudari Muslim tentang doktrin Trinitas. Nah, tentunya soal iman itu pribadi, saudaraku. Tetapi yang kita amati dan kita tangkap di dalam judul tersebut adalah kesadaran bahwa ada kesalahpahaman, ya. Itu yang nanti kita akan coba bahas. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi beberapa poin, tidak semua saudaraku, hanya beberapa poin yang mudah-mudahan bisa memperlengkapi akan apa yang disampaikan oleh kedua sahabat kita ini. Karena beliau-beliau ini kan bukan orang Kristen, jadi ada baiknya kalau kita memberikan penjelasan yang bisa memperlengkapi. Nah, coba sekarang kita akan dengarkan beberapa poin dari apa yang disampaikan. Kali ini apa yang disampaikan oleh Mbak Mela. Jadi ada ini, aku rasa yang menjadi highlight untuk mengenal Kristen ya bagi orang Islam tuh pertama soal konsep Trinitasnya, kemudian soal Ibu Maryam, gimana ya? Kita kalau misalnya kita merujuk pada Quran itu seolah-olah orang Kristen tuh menyembah Bunda Maria gitu. Orang Kristen. Nah udah gitu juga soal pemahaman kita terhadap Injil. Dan baru setelah dewasa aku baru menyadari kayaknya beberapa hal ini itu miskonsepsi gitu. Karena konsep Trinitas yang orang Islam bayangkan tidak begitu kerangka teologisnya di orang Kristen gitu. Kita kan mikirnya 3 Tuhan. Nah, aku nggak bisa berbicara panjang lebar tentang teologi kekristenan ya. Tapi sebenarnya Trinitas itu bukan berarti Tuhannya 3 gitu. Iya. Melainkan ya Tuhannya tetap satu gitu. Iya, saudaraku. Ada 2 poin yang kita tangkap di situ yang nanti kita akan coba lengkapi ya dengan penjelasan dari pihak kita sebagai gereja Tuhan. Mbak Mela katakan bahwa seakan-akan orang Kristen itu menyembah Bunda Maria. Itu adalah kesalahpahaman dari pihak saudara-saudari Muslim, ya. Nah, saudara, ini harus kita pertegas. Kalau semua orang yang membaca Alkitab
ya, khususnya Perjanjian Baru, saudaraku, ya, Alkitab dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yaitu keempat Injil, kemudian ada Kisah Rasul, kemudian ada surat-surat dari para rasul, surat Roma dan surat Petrus, surat Yohanes dan sebagainya. Itu kalau kita baca teliti, tidak ada satupun indikasi bahwa Bunda Maria itu disembah. Nggak ada, saudaraku, sampai kitab Wahyu. Jadi masalahnya itu ada di mana, saudara? Nanti kita akan lihat, ya. Itu yang dinyatakan juga oleh Mbak Mela di dalam poin yang berikutnya, ya, saudara. Dikatakan bahwa ini menjadi misconception bahwa Allahnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen itu ada 3, dan 3 itu difahami, ya tentunya ini kesalahpahaman, sebagai Allah Bapa, Allah Ibu, dan Allah Anak. Ya, Allahnya 3 gitu, ya, saudara. Ya, kita berterima kasih kalau ada teman-teman dari pihak agama Islam yang berani meluruskan akan kesalahpahaman ini seperti yang disampaikan oleh Bang Ade dan Mbak Mela ini. Nah, saudara, kita akan masuk dalam poin penting lainnya. Ya, kita akan dengarkan, saudaraku, ya. Kita akan dengarkan. Sebelum nanti saya akan jelaskan semua dari atas sampai bawah nanti apa yang disampaikan dalam perbincangan mereka berdua. Nanti kita akan bahas secara lebih detail dari persepsi Kristen, ya. Kita akan lihat sekarang poin penting lainnya. Mereka berbeda pendapat soal itu. Jadi apa yang Muslim pahami tentang Kristen itu kan bersumber dari Quran. Padahal harusnya kita kalau mau memahami kekristenan, sumbernya dari referensi kekristenan gitu. Nah, menurut aku sumber salah pahamnya tuh itu karena kita mengambil sumber-sumber keislaman gitu. Iya, dikatakan oleh Mbak Mela bahwa masalah ini timbul karena kalau dari pihak agama lain ingin menilai akan pandangan Kristen, itu mestinya cari sumber dari kitab suci Kristen, begitu ya. Jadi kalau mau tahu tentang Trinitas, itu ya seharusnya membahas Alkitab. Jangan dengan kitab suci yang lain, dalam hal ini adalah Al-Quran. Itu nggak fair, ya. Nah, itu yang dikatakan misconception yang bisa terbentuk karena menggunakan kitab suci yang lain untuk menilai akan keyakinan dari umat yang beragama lain. Itu, saudaraku, ya. Ini benar dan kita sangat setuju. Nah, sekarang kita akan masuk apa yang disampaikan bukan hanya Mbak Mela tapi juga Bang Ade juga ikut berbincang di sesi berikut ini, saudara. Kita akan dengarkan, ya. Oke, saya mulai dari yang Al-Quran dulu. Coba tolong ceritakan nih. Kalau dalam Al-Quran sendiri, Kristen itu digambarkan sebagai apa? Sebagai sesat, orang yang mengambil Tuhan selain Allah gitu, yang Tuhannya 3. Tapi Anda bilang Tuhannya 3 itu ternyata beda dengan apa yang dipercaya oleh orang-orang Kristen. Iya, mungkin nanti kalau ada penonton yang orang Kristen bisa bantu jelasin gitu ya, maksudnya Trinitas itu gimana gitu. Nah, tapi di dalam Islam Trinitasnya itu apa? Ya itu ada Tuhan, Tuhan ya jadi kayak Tuhan Bapa, Tuhan Ibu sama Tuhan Anak gitu lah. Nah, masalahnya adalah, ini dari apa yang saya ketahui ya, Trinitasnya Kristen itu nggak ada Tuhan Ibu, kan ada yang Rohul Kudus. Ya, di situ Mbak Mela, ya, Kumaila Hakimah ini mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu memang orang yang membaca dan menginterpretasikan akan ayat-ayat tertentu, itu mereka akan berpendapat bahwa orang Kristen itu sesat. Jadi orang Kristen itu adalah kelompok sesat karena
Tuhannya tiga. Tidak Allah yang esa, bukan tauhid lagi gitu ya. Allahnya itu tiga. Nah, kemudian ditanya oleh Bang Ade, dalam Islam pengertian Trinitas itu sebetulnya seperti apa? Dalam pandangan umat Islam yang sebetulnya ini kesalahpahaman, saudaraku ya. Nah, Mbak Mela menjawab, ya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Ya saudara, nanti kita akan coba jelaskan dari sudut pandang iman Kristen Alkitabiah, saudara. Kemudian Bang Ade meluruskan. Nah, ini saya juga salut dengan Bang Ade. Beliau katakan bahwa Trinitas Kristen itu setahu saya, dari apa yang saya dengar tentunya dari teman-teman Kristen, itu bukan Bapak, Ibu, dan Anak. Apalagi ibunya kan Bunda Maria gitu ya. Bukan, tetapi Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak atau Putra, dan Roh Kudus. Jadi saudaraku, inilah hal-hal yang ditampilkan, dan berikutnya mereka ada perbincangan yang panjang lebar. Tapi saya ingin menanggapi akan apa yang tadi sudah kita dengar dari perbincangan dan pernyataan dari teman-teman kita ini. Nah, saudaraku, saya harus sampaikan bahwa memang doktrin Tritunggal di dalam kekristenan, Trinitas, saudaraku, itu merupakan sasaran tembak yang selalu dipertanyakan, terutama oleh teman-teman atau saudara-saudari Muslim. Kenapa? Karena memang di dalam kekristenan itu tidak ada hal-hal yang bersangkut paut dengan agama Islam, tetapi di dalam Islam ada hal-hal yang bersangkut paut dengan kekristenan, sehingga ya inilah makanya timbul kesalahpahaman tersebut. Nah, kita akan coba, saudaraku, menjelaskan secara sederhana, mengapa di dalam kekristenan itu ada Allah Tritunggal atau Trinitas. Nah, satu kalimat yang mungkin bisa mencerahkan kita. Doktrin Tritunggal, doktrin Trinitas tidak berbicara tentang keberapaan dari Allah. Bukan tentang berapa jumlah Allah, tetapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah itu berkarya, bekerja, bagaimana tindakan-tindakan Tuhan itu dinyatakan. Tritunggal itu sebetulnya arahnya ke sana, bukan keberapaan dalam arti jumlah. Nanti bisa kacau, ya. Nah, bagaimana Allah itu berkarya, saudaraku? Nah, kita sebetulnya kalau membaca Alkitab, di dalam kitab yang pertama, yaitu kitab Kejadian atau kitab Bereshit, ya, Sefer Bereshit ini adalah kitab pertama ya, menceritakan penciptaan manusia dan sebagainya. Teman-teman siapapun sebaiknya membaca. Dan saya akan bacakan Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Itu awal dari kitab suci Kristen. Kitab suci Kristen terbagi menjadi dua, Perjanjian Lama yang juga dipegang oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang, dan Perjanjian Baru yang dimulai dari kelahiran Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, sampai Wahyu, begitu ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan terus surat-surat sampai Wahyu. Nah, dari dua kitab ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sebetulnya Tritunggal itu sudah diajarkan. Nah, kita akan lihat awal mula dari penciptaan langit dan bumi dan isinya. Saya bacakan, saudaraku ya, bagaimana Allah itu berkarya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah atau Elohim menciptakan langit dan bumi. Itu ayat 1. Bereshit bara Elohim et samayim ve'et haaretz. Jadi di situ ada kata Allah atau Elohim, ya.
itu Allah mencipta. Kemudian yang kedua ayat 2 dikatakan weha arets hayetah tohu wabohu weose alpenei tehom weruah Elohim rahefet alpenei hamayim. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah, ruah Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Ada roh Allah. Ya, ayat 1 ada Allah atau Elohim, yang kedua ada roh Allah atau ruah Elohim. Melayang-layang, itu menggetarkan sayapnya seperti induk ayam atau induk burung yang menaungi akan telur-telur yang nantinya akan menetas dan terjadi kehidupan. Nah, kemudian ayat 3, wa yomer Elohim yehior wahior. Nah, berfirmanlah Allah atau Elohim, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi di sini ada 3. Kealahan itu dinyatakan dalam 3 kebagaimanaan Allah itu bekerja. Yang pertama, Allah mencipta dengan roh yang memberi kehidupan. Kalau roh itu memberi hidup, saudaraku ya. Dan yang ketiga, firman. Berfirmanlah Allah jadi terang, maka terang pun jadi. Ya, kalau di dalam surat dari saudara-saudari Muslim dikatakan di dalam surah Yasin 82 ya, Quran ke-36, yaqulallahu kun fayakun. Dia berfirman jadi, maka jadilah. Ya, kira-kira sama dengan ini ya. Jadi firman itulah yang mengeksekusi penciptaan. Elohim atau Allah mencipta, roh memberi kehidupan, ruah Elohim, dan ketiga eksekusi dari penciptaan itu melalui firman. Jadi firman itulah yang mengeksekusi penciptaan. Nah, saudaraku, sedangkan di dalam persepsi iman Kristen, saudara, Tuhan Yesus Kristus itu adalah Sang Firman yang tak terpisah dengan Bapa. Dia adalah bagian dari kealahan. Firman Allah itu adalah Allah, saudara ya. Nah, sekarang problemnya yaitu yang seringkali dipertanyakan, kalau firman dan Allah itu satu hakikat dan tidak bisa dipisahkan, bagaimana mungkin firman itu menjadi manusia? Nah, ini kristologi, saudaraku ya, yaitu bahwa ya memang itulah yang kami yakini, bahwa ada waktunya, ada saat sebagaimana dijanjikan bahwa Mesias, yaitu Sang Juru Selamat itu sesungguhnya adalah firman yang menjadi manusia. Nah, saudara, ini tentunya tidak bisa difahami secara fisik ya, dengan dimensi manusiawi nggak bisa. Karena ketika firman itu menjadi manusia, seperti yang ada di dalam firman Tuhan, Yohanes 1, ya, itu kan narasi tentang firman yang menjadi manusia di ayat 14 itu. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, nanti kita akan sedikit membahas tentang mengapa Yesus Kristus Sang Firman itu disebut anak Allah. Ya, itu bukan berarti bahwa seperti pengertian secara biologis, jasmani, itu tidak, saudaraku ya. Anak di sini tidak semacam itu. Tapi saya akan jelaskan dulu tentang metafisik ya. Jadi ketika firman itu jadi manusia, bukan berarti Bapa, Allah Bapa itu kehilangan firman-Nya. Tetap, saudaraku, karena ini melampaui ruang dan waktu ya, firman Allah, roh Allah itu melampaui ruang dan waktu.
Ya contohnya misalnya ada kata-kata yang bagus sekali dikatakan bahwa Tuhan itu menyertai orang-orang sabar gitu ya. Ya, nah kalau itu difahami menyertai orang sabar, kalau orang sabarnya ada di satu kota gitu ya, di kota Jakarta ada orang sabar 10.000, apakah Tuhannya pecah jadi 10.000? Kan tidak demikian. Tuhan ya tetap satu, tapi dia itu melampaui ruang dan waktu. Jadi nggak bisa disamakan dengan manusia. Demikian Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu melampaui ruang dan waktu. Nah, saudara, yang jadi problem ya ini seringkali di masa lalu. Tadi saya sudah menyinggung tentang anak ya, saudaraku ya, tentang mengapa kok disebut anak? Apakah Allah itu menikah gitu ya, terus punya anak? Untuk bisa punya anak kan harus menikah begitu ya. Tidak demikian, saudara, tidak demikian. Jadi pengertian dalam persepsi Kristen itu anak itu figuratif, saudara. Ya, jadi misalnya kita kenal ya dalam bahasa Indonesia aja ada anak kunci, itu bukan berarti bapak kunci dan ibu kunci menikah kemudian lahirlah anak kunci. Enggak demikian. Anak tangga itu bukan berarti bahwa bapak tangga dan ibu tangga menikah kemudian lahirlah anak-anak tangga. Tidak, anak tangga itu bagian dari tangga. Yang itu ya, yang begini itu ya bagian dari tangga. Demikian anak Allah itu bagian dari Bapa. Karena dia menjadi manusia, maka dia disebut anak Allah. Dan memang kata anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Coba kita lihat ya, saudara ya, tadi sudah saya sampaikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi munculnya istilah anak tunggal Bapa, jadi anak Allah itu di dalam Injil Yohanes pertama kali muncul di sini ketika narasi tentang firman itu menjadi manusia, menjadi daging dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya ya. Itu narasi itu disampaikan, disebutlah dia, dikenalilah dia sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ngerti ya saudaraku ya? Jadi figuratif pengertiannya. Bukan berarti ada Allah Bapa, kemudian ada Allah Ibu, apalagi itu mengacu pada Bunda Maria, itu salah total, saudaraku. Itu keliru sama sekali ya. Kenapa Yesus disebut anak Allah? Ada ayat yang bagus untuk menjelaskan. Di dalam Yohanes 8 ayat 42b saja saya bacakan. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ini pun kalau secara figuratif bisa dipahami keluar dari Allah, karena firman itu kan keluarnya dari dia, firman Allah keluar dari Allah. Yesus berkata, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kita sering ya, kalau waktu saya dulu kuliah, itu kan dari bermacam-macam suku, dari berbagai daerah. Ada teman dari Bali yang kuliah bersama dengan kami di kampus saya. Nah, belum terlalu kenal namanya, itu di antara kami membicarakan, yang mana toh anaknya? Itu loh, dia Nyoman itu loh yang anak Bali. Ya. Oh ya tahu yang begini-begini gitu ya, yang ganteng itu ya. Nah, dari pembicaraan itu kita nyebut dia itu yang datang dari Bali, kemudian yang satu nyeletuk, oh betul itu anak Bali itu namanya Nyoman gitu. Anak Bali itu bukan berarti bahwa dia bapaknya dia namanya Pak Bali, ibunya Bu Bali, bukan. Dia berasal dari Bali, keluar dari Bali. Demikian anak Papua, anak Kalimantan dan sebagainya.
anak Allah itu keluar dari Allah, seperti Yohanes 8 ayat 42b, saudaraku. Ya, jadi inilah pengertian kekristenan tentang Yesus Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, yang disebut dengan anak Allah. Memang secara manusia dia lahir dari Bunda Maria, tetapi bukan berarti bahwa Bunda Maria itu istrinya Allah, itu bukan sama sekali. Karena firman katakan dia dikandung dari Roh Kudus. Dia disebut benih perempuan seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Kejadian. Demikian saudaraku. Nah, sekarang tentang Tritunggal lagi ya, kan dikatakan bahwa Yesus Kristus Juru Selamat itu adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia adalah Firman, apakah dia itu adalah Allah? Nah, itu pertanyaan. Karena kita kan mengakui bahwa Allah kita itu esa adanya, tetapi menyatakan diri dan bekerja melalui tiga kebagaimanaan daripada karya Allah itu, melalui firman-Nya, melalui Roh-Nya yang memberikan taufik dan hidayah itu, saudaraku. Ya, jadi kalau ada yang bertanya begini, Allah dan kalimat-Nya atau dengan firman-Nya itu duluan mana? Ini seringkali dipertanyakan. Kalau saya tanya, biasanya jawabnya pasti duluan Allah. Allah dan firman duluan Allah. Sebetulnya tidak demikian, saudaraku. Saya ini berbicara seperti ini karena di dalam pikiran tidak ada perkataan-perkataan ini. Sebelum saya ucapkan itu sudah ada. Demikian, firman dan Allah itu sebetulnya merupakan satu bagian. Jadi firman Allah itu adalah pikiran Allah, pengetahuan Allah, hikmat Allah, kebijaksanaan Allah, itu semua ada di dalam firman. Ketika firman itu keluar, itulah yang mencipta segala sesuatu. Jadi kalau lebih dulu mana dan kemudian dikatakan lebih dulu Allah. Jadi ada masa di mana Allah itu tanpa firman, kalau begitu ya. Kalau ngotot berkata bahwa Allah dan firman duluan Allah, begitu ya. Oh, berarti kamu percaya bahwa Allah itu pernah tanpa firman. Sebab firman itu bukan yang spoken word saja, bukan yang diucapkan saja, bukan, saudaraku. Tapi firman itu adalah firman yang sebelum diucapkan juga firman, saudara, masih dalam rupa bentuk pengetahuan atau kebijakan atau hikmat Allah. Itu, saudara. Jadi duluan mana? Kalau bilang duluan Allah ya berarti konsekuensinya meyakini bahwa ada saat di mana Allah tanpa firman. Nah, kalau Allah tanpa firman ya linglung, saudaraku. Karena firman itu bukan saja yang sudah diucapkan, sebelum diucapkan itu sudah ada di dalam diri Allah. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, pengertian dari Yohanes 1 ayat 1 ini sebetulnya menjelaskan hal itu, bahwa firman dan Allah tidak terpisahkan. Dan firman itu satu hakikat dengan Allah, dia keluar dari Allah. Maka itu ketika menjadi manusia Yesus Kristus, dia adalah Sang Firman yang jadi manusia. Itulah sebabnya, saudara, kalau kita bicara Kristologi itu kita yakini sebagai orang Kristen sebagai 100% ilahi, tapi juga 100% human atau manusia. Demikian, saudara. Nah, kemudian Roh Kudus bagaimana? Trinity ya dia, tentang Trinitas. Apakah Roh dan Allah itu
lebih dulu yang mana gitu ya kalau ditanya. Berkata ya Allah lebih dulu dari roh. Ya kalau Allah lebih dulu dari, berarti Allah pernah tanpa roh, almarhum ya. Ya tidak demikian saudaraku. Jadi Allah, roh Allah dan firman Allah itu memang kesatuan, dan itulah dasar dari pemahaman Trinitas Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.